Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda-pemudi, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini saya dan istri saya, Ibu Mayor Christine Latu Papua, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, dengan judul Menjalani Hidup dengan Mencari Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, Allah yang penuh kasih dan rahmat, terima kasih kami pulangkan kepadamu, sudah memelihara, menjaga, melindungi kami di sepanjang malam istirahat kami. Kami sudah tiba di hari yang baru, namun sebelum kami melangkahkan kaki kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, memberkati kami, supaya kami diberkati di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-55, ayatnya yang ke-6 sampai ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Terimalah dengan sikap hati yang bersedia dibentuk Tuhan. Kita akan mengawali renungan pagi hari ini dengan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan bacaan kita hari ini. Apa ajakan Tuhan untuk umat saat itu? Dan bagi kita pada masa kini, ayat yang ke-6. Jawabannya adalah, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh orang fasik, ayat 7? Jawabannya adalah meninggalkan jalannya dan rancangannya yang jahat. Pertanyaan ketiga, apa yang akan Tuhan lakukan kepada orang fasik yang mau bertobat, pada ayat yang ke-7? Jawabnya adalah Tuhan akan mengasihaninya dan memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara-saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, artinya fokus hidup kita saat ini tidak lagi tertuju untuk kesenangan dunia yang sia-sia. Tetapi fokus hidup kita seharusnya hanyalah tertuju pada perkara kekekalan. Mengapa? Karena suka atau tidak suka, suatu saat nanti kita akan diperhadapkan dengan kenyataan hidup setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Dan kenyataan hidup yang akan kita hadapi adalah sebuah kehidupan kekal yang tak berujung. Saudara-saudara, nats kita berbicara tentang carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Dahulu bangsa Israel tidak mencari Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan segenap jiwa mereka. Justru sebaliknya, mereka mencari ilah-ilah bangsa kafir dan sujud menyembah kepadanya. Mereka meninggalkan Tuhan Allah serta membelakangi Yahweh Allah mereka. Itulah sebabnya Allah menghukum mereka dan membuang mereka ke Babel dan membiarkan mereka hidup menderita selama 70 tahun di Babel. Kini, setelah mereka dipulihkan dan dibawa pulang dari pembuangan di Babel itu, Tuhan Allah membuka dirinya seluas-luasnya dan Ia meminta mereka untuk mencari Dia dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Seperti
syair lagu ini. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Demikian sepenggal lagu yang berjudul Sungguh Indah Kau Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang yang saat ini mengarahkan fokus hidupnya hanya untuk perkara-perkara sorgawi, pasti akan menuai manisnya sebuah kehidupan kekal. Sebaliknya, jika kita tidak mengarahkan fokus hidup kita kepada kehidupan kekal, maka bila waktu itu tiba, kita akan menghadapi sebuah kengerian hidup yang sangat menakutkan. Karena itu, mari kita koreksi hidup kita kembali. Carilah Tuhan dan berserulah kepadanya untuk menjawab setiap permohonan doa kita. Biarlah kita mencari Tuhan di sepanjang hidup kita selama Ia berkenan ditemui. Apa yang menjadi komitmen kita hari ini? Marilah kita melakukan sabdanya dan bergantung kepada pertolongan Tuhan Yesus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada semua orang yang kita temui hari ini, baik di tengah keluarga, di tempat kerja, di sekolah, maupun di gereja. Marilah kita tutup renungan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman hari ini. Selama pintu anugerah masih terbuka, biarlah kami mencari dan mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu untuk bersekutu dengan Engkau, agar di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, kami memperoleh kehidupan yang kekal, dan kehidupan kami hari ini dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus. Memberkatilah kiranya seluruh aktivitas kami hari ini dalam segala kegiatan, baik anak-anak, Bapak Mama, orang-orang dewasa, sampai kepada para lansia. Berkati kami Tuhan, supaya dengan berkat Tuhan kami hidup dalam persekutuan yang indah denganmu. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin.